Ngaji yuk, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Abu Ayud dalam kajian tematik bersama Al-Ustadz Aunur Rafiq LC Hafidahullah. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak dan mengikuti. Akhlakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan. Bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Ramadan? Karena Allah Taala memberi penjelasan dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Tidak ada orang paling baik akhlaknya kecuali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kita tidak boleh menunjuk perorangan sebagai cermin kita. Yang kita jadikan cermin kehidupan kita beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita sudah berikrar. Kapan kita berikrar bahwasanya beliau itu menjadi suri teladan kita? Tahu? Nah, kita sebenarnya sudah sholat. Pada waktu tahiyat, awal maupun akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi wahai Allah bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala yang ahli ibadah dan utusan Allah. Itu sudah tahu kita. Karena beliau tidak mungkin salah. Kalau urusan dunia mungkin, urusan ibadah karena dada beliau telah dibelah oleh Allah Ta'ala, dibersihkan dari sifat yang tidak benar. Jadi suri tauladan kita, entah kita berdagang atau sholat atau siam yang lainnya, kembali kepada beliau. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu baik kaum muslimin suri tauladan yang paling baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panutan kita bukan bapak kita, bukan kakek nenek moyang kita, bukan, tapi beliau. Dan itu kita sudah berikrar minimalnya berapa kali ketika kita sholat. Sudah bertahun-tahun sholat kita. Minimalnya 9 kali. Tasawuf untuk subuh sekali. Duhur berapa? 2, berarti 3. Asar berapa? 2, 5. Terus apa lagi? Maghrib berapa? 2, 7. Isya berapa? 2, 9. Itu kalau kita sholat wajib saja. Bagaimana ketika kita sholat malam, ketika kita sholat sunnah wajib? Nah, inilah yang harus kita pahami. Ternyata kita harus memahami makna di dalam sholat itu sendiri. Jangan sampai kita tidak paham maknanya. Dan paling mudah memahami makna sholat itu karena itu sabdanya beliau, ayatnya, firmannya Allah. Makanya tidak ada orang bisa menghafalkan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, tidak bisa. Tapi Al-Quran banyak orang yang hafid. Hadis banyak para ulama yang menyampaikan hadis, dibawakan syaratnya, rawinya, semuanya. Itu menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Kami yang menurunkan Al-Quran, masuklah hadis, dan kami yang menjaga Quran dan Sunnah. Tidak ada peraturan di dunia ini yang bisa menandingi Al-Quran dan Sunnah. Karena itu butuh banyak waktu. Dan hadis itu wahyu. Karena Allah telah berfirman, bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia itu bicara bukan dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, kita lanjutkan. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan wa ghairihi, dan pada waktu selain Ramadan,
kemuliaan akhlak. Wa khususan as-saibin, khususnya untuk orang-orang yang siap bagaimana bertambah baik akhlak, bicara pun harus diatur. Karena yaliku bis-saimi, tidak layak orang yang berpuasa itu ayyal huwa. Ayyal huwa itu maknanya yaitu bermain-main atau perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Dan hati-hati pula itu dengan HP ini. Karena HP ini sekarang lain dengan HP 15 tahun yang lalu. Ya, kalau perlu dihapus YouTube-nya bisa dihapus gitu. Ya. Sebab apa yang sudah nanti kita boleh baca ayat, baca hadis, baca keterangan para ulama. Kalau orang sudah disibukkan dalam hal ini, ya, maka dia akan bisa baca Al-Quran. Kalau yang sekarang banyak Facebook tampil. Ini dia ada Facebook yang nggak ada, saya hapuskan. Ada WA atau yang lain banyak saya membaca. Karena membaca sekali itu waktu sudah habis lagi. Coba saya tanya, berapa kali kita melihat HP ini? Satu hari semalam, setengah jam atau seperempat jam? Ya, dan jujur ya berbohong. 20 jam. Tidur, dia berjalan pun begitu. Kadang-kadang sholat itu diletakkan di depan ini sebagainya. Enggak sopan ini. Sholat HP-nya di depan, duitnya enggak diletakkan di depan. Padahal ketika dimasuk di sini, harus di sini aja. Nah, ketika kita minimalnya HP ini ya, kita lihat berapa waktu kita baca Al-Quran. Nah, ini yang harus kita paham. Al-Quran satu huruf kita baca 10 pahalanya. Membaca Al-Quran belum teteh, belum jelas, belum bisa fasih, 2 pahala. Man qara'a al-Qur'ana wa yatata'tamu wa 'alaihi syaqun falahu ajran. Rawahu Muslim. Barang saya baca Al-Quran belum terakhir, jim banyak. Hak dibaca hak umpamanya. Dapat 2. Al-fasih ma'al kiramil barara. Al-mahir fil Quran ma'al kiramil barara. Orang yang mahir baca Al-Quran fasih bersama malaikat yang mulia. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini, ya, bisa membaca Al-Quran. Karena kalau kita melihat internet terus bingung. Ini begini, berita itu jelek, baik, banyak jeleknya daripada baik. Tapi kalau kita baca Al-Quran tidak ada jeleknya. Dan selalu menyejukkan hati. Terutama nanti bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dulu kakek-kakek nenek kita ya sama masih kecil umur 10 tahun. Subhanallah, pagi sore itu pakai lampu oplik. Tahu lampu oplik ya? Lampu suruhnya minyak gas. Begitu ya, rame. Sekarang lain gambar. Nah, ini ujian. Kita kan diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia pasti akan mati. Sebelum mati kita diuji. Wa nabluukum bisyarri. Kami uji dengan adanya kejelekan, adanya orang berbuat syirik, berbuat bid'ah atau maksiatan. Wal khairi, dan diuji pula kita adanya orang ahli tauhid, ahli sunnah, orang ahli ibadah. Itu sebenarnya fitnah untuk menguji kita. Wa ilaina turja'un, dan kalian sebenarnya manusia akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan kita akan dihisab. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji sawi,
Allah akan memperlihatkan pahalanya. Dan barang siapa melakukan dosa walaupun sebiji sawi kecilnya, Allah Ta'ala akan memperlihatkan pula hukuman. Dia harus kita pahami. Orang muslim selalu bagaimana mengontrol dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Fala yaliku bisaimi, maka tidak layak orang siam itu ayat huwa berbakatu ngobrol 1 jam kesana kemari atau pakai kerambolan sakat yang lainnya. Itu bukan amalnya orang muslim. Dan setan itu kadang-kadang menggoda kita kalau kita tidak berbuat syirik, tidak dibuat maksiat, kita ini dibuat untuk oleh setan bagaimana melakukan urusan lupa yang lama sekali sehingga kita lupa yang wajib dan yang sunnah. Kadang kita mau berbuat sekali dan tidak tahu kalau itu waswas dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka jangan lupa Quran, ayat Allah yang sangat mulia yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Baca Al-Quran itu karena besok pada hari kiamat akan menegakkan syafaat bagi pembacanya. Ya, terutama yaitu para ulama sunnah, nanti akan dijelaskan. Ulama sunnah ini kalau sudah masuk yaitu Ramadan, Quran dibaca. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala karena orang ahli ilmu tidak membaca dari kecuali Al-Quran. Makanya upayakan nanti bulan Ramadan kita ada tadarus, kami sendiri-sendiri. Tidak mengapa, tidak pakai suara ke atas supaya kita tidak mengganggu saudara kita. Membaca Al-Quran dan apa? Dan lebih baik lagi kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahnya. 1 lembar dengan terjemahnya, kita ini ternyata hal. Ini yang hal, ini ternyata yang wajib. Karena Al-Quran itu adalah dzikrun peringatan. Kita lanjutkan dulu. Wa yasqabu, dan ada pula buat kadu. Wa yasqumu, dan ada lagi yang sifatnya mencaci, mencela. Wa yadribu, dan ada pula orang yang memukul. Nah, bayangkan ini gangguan untuk orang yang siap. Faman taraka ta'amahu wa syarabahu lillah. Barang siapa yang dia meninggalkan makannya, tidak mau makan dia karena Allah Ta'ala melarangnya. Wa syarabahu, dan meninggalkan minumnya lillah, tidak minum dia. Walaupun harus sendirian di rumah, tidak minum karena merasa muraqabatullah. Bagaimana lalu membuka HP, ya, membagikan sahabatnya yang lainnya. Nah, ini yang bahaya. Nanti akan ada hadisnya. Fa'alayhi ayyata ghadabahu, maka wajib bagi orang siam ini meninggalkan marah, jangan marah. Karena orang itu kalau biasanya lapar marah dia. Nah, ini kebiasaan orang dia tanah itu. Kita sendiri kadang-kadang udah capek, pulang bepergian, dia ada di rumah, istrinya lupa nggak masak, marah. Wasohbahu, dan harus meninggalkan teriak-teriak. Kita tinggalkan ini lillah karena kita mencari ridhonya Allah. Karena as-shom itu makna al-imsak. As-shom al-imsak, menahan dari bicara yang jelek, menahan dari yaitu pemikiran yang jelek, menahan pula dari amal anggota badan kita yang jelek. Itu as-shom. Nah, sekarang kita akan melihat dan akan membaca hadis beliau. Aktab bagi orang Syiah. Bal alaihi ayyada'a kullama yukhalifu syara'allah. Bahkan kewajiban untuk orang Syiah untuk meninggalkan semua yang menyimpang dari syariat Allah. Karena Syiah pokoknya ibadah, mengalahkan ibadah yang lain. Haji yang berapa hari? Syiah 30 hari. Wamin talika, di antaranya qaul zur atau qaul zur, kita wajib meninggalkan perkataan dusta, bohong, ya. Nanti kalau jual beli jangan membohongi orang. Ini Pak berapa ini? Ini belinya saja belum dapat. Ini barangnya asli Pak.
Ini tadi sudah ditawar padahal belum ada. Lisannya. Semua pekerjaan itu ada sela-selanya. Jadi guru datang jadi tukang ya, tolong balik atau rencana. Jadi kalau ada orang itu semangat, kalau tidak ada santai. Iya kan, begitu. Jadi seorang ustaz kita dengan terlambat, padahal gajinya tidak mau dipotong. Kalau kita bekerja, ya, kalau kita orang itu bekerja di tempat kita, merugikan kita, tidak mau kita berikan, jangan kita berikan. Kalau kita membeli dikurangi timbangan, tidak mau, jangan menjual dengan mengurangi timbangan, karena manusia punya fitrah yang sama. Kalau kita tidak mau ditipu, jangan menipu. Ya, karena manusia punya fitrah yang sama. Semua larangan Allah Ta'ala kalau kita perhatikan cocok dengan fitrah kita. Kita dilarang mencuri karena barang kita dicuri tidak mau. Dilarang berzina karena keluarga kita dizina tidak mau. Ya, dilarang yaitu dusta karena kita dibohongi tidak mau. Jadi Allah melarang kita ini cocok dengan fitrah kita. Cuma manusia punya hawa nafsu. Kadang-kala hawa nafsu yang menang. Makanya kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kita yang jelek. Nah, bamin liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak boleh bohong? Karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Al-Sunan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yata' qaula zuri." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Hati-hati. Dusta itu sifatnya siapa? Adalah munafik, tidak haddasa kadzdzab. Kita harus jujur. Barang siapa yang dia siap tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bi, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak butuh terhadap orang siap yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan kecil. Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makannya dan minumnya. Ini menunjukkan orang siap bukan siap perutnya saja, siap mulut, siap pikiran, tidak berpikir yang jahat, siap mulutnya tidak bicara yang kotor, tidak bicara yang dusta, siap amalnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Itu namanya siap. As-sawmul junnah. Siap itu adalah takbir tamim untuk membentuk kemaslahatan. Wa fi hadis Abi Hurairah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa siyam 'anil akli wasyarabi. Bukanlah siam itu hanya menahan tidak makan dan tidak minum. Ada orang siam tidak makan tidak minum karena ingin diet. Itu siamnya orang yang gemuk badannya, ingin mengurangi. Tapi orang itu kalau lapar ya makan, kalau tidak lapar ya maka tidak mengapa. Inna masyam yang dimasukkan siam di sini anil lahwi warrafasi. Siam itu meninggalkan perkataan-perkataan yang jijik, warrafasi, dan perkataan yang kecil. Inilah menjadi permainan-permainan, obrolan-obrolan yang tidak baik, tidak ada manfaatnya. Kita tidak lihat para ulama sunnah membatasi bicara dan sebagainya. Wa insabaka ahadun, kalau ada orang yang mencaci kamu, nah, dicaci kita ini, au jahala alika, atau dibodoh-bodohkan kita ini, dolorok, faqul inni shaimun, inni shaim. Katakan, saya itu siap, saya tidak boleh mencaci kamu, saya tidak boleh mengerolok kamu. Subhanallah, ternyata siap ini
menjaga dari niat yang jelek, menjaga lisan kita supaya tidak bicara yang jelek. Makanya kita sibukkan diri dengan baca Al-Quran, sibukkan diri dengan baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sibukkan diri pula dengan yaitu membaca kitab para ulama sunnah, menyejukkan hati. Nah ini cara ini. Berarti kita pada bulan Ramadan harus memiliki akhlak yang baik. Mata tidak boleh melihat yang haram, telinga tidak boleh mendengarkan yang haram, ya, pikiran tidak boleh membayangkan yang haram, mulut tidak boleh bicara yang haram, anggota badan pula kita tidak boleh melangkah berbuat yang haram. Subhanallah, namanya as-shaim, as-shaim junnah, kami membentuk diri dari semua kemaksiatan. Selanjutnya, Alhamdulillah sampai di sini sahabat. Semoga jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.